Bab 171. Dan Bab 172. Jalan-jalan dengan mobil baru. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Juan saat ini ketakutan bukan main. Tetapi di dalam hatinya, dia begitu marah sampai merasa ingin membunuh orang. Padahal dia sedang berada di pusat konvensi milik keluarganya sendiri. Tidak hanya dipukuli, tetapi pada akhirnya dia malah harus berlutut dan meminta maaf pada orang yang memukulinya. Dan yang terpenting adalah fakta dia dipukul di depan Alena. Ini adalah sebuah penghinaan terbesar yang pernah dia dapat seumur hidupnya. Tetapi keluarga Hermawan bukan keluarga yang bisa dia hadapi. Karena itu dia hanya bisa mengalihkan rasa marah dalam hatinya pada Tama. Dia merasa semua itu gara-gara Tama. Dia yang membuatnya harus menyentuh kedua mobil itu. Dan yang akhirnya malah membuat dia harus menerima pukulan dan tendangan. Dia juga harus kehilangan muka di depan Alena. Juan bersumpah dalam hati. Dia harus membalaskan dendam hari ini. Saat ini, Livan juga merasa sudah puas karena itu dia pun berkata, "Stop, hentikan semua. Sudah cukup. Jangan pukul lagi." Setelah mendapat perintah, para petugas keamanan tersebut baru menghentikan serangan mereka. Tetapi para satpam di pusat konvensi tersebut, satu persatu sudah berguling di lantai. Tama yang berdiri tidak jauh darinya menatap Juan. Dia menatap lelaki yang terlihat menyedihkan itu dengan ekspresi wajah yang mencemooh. "Pak Juan, kelihatannya orang kayak kamu nggak bakal bisa pegang kedua mobil ini. Biarpun sedikit saja juga nggak bisa." "Ya," ujar Tama sambil tertawa. Dia memang sudah sangat membenci Tama. Sampai-sampai merasa ingin menelannya hidup-hidup. Tetapi tak terduga Tama bahkan berinisiatif untuk memprovokasi dirinya. Hal itu seketika membuat kebenciannya terhadap Tama semakin berlipat-lipat ganda. "Tama, hari ini gara-gara kamu, aku harus malu-maluin diri sendiri. Aku nggak akan pernah maafin kamu," bentak Juan murka. "Kenapa? Memangnya aku salah ngomong?" tanyanya sambil tertawa. Setelah itu dia bertanya pada Alena yang ada di sampingnya. "Lena, aku nggak salah ngomong, kan?" Saat ini Alena merasa dilema. Beberapa saat yang lalu Juan tanpa henti-hentinya terus menghina Tama. Sebenarnya dari tadi dia sudah sangat kesal. Tetapi perempuan itu tidak pernah menyangka kalau keadaan akan berubah menjadi seperti ini. Alasan Alena tidak marah padanya tadi adalah karena dia berharap bisa mendapatkan kontrak dengan pusat pameran dan konvensi tersebut. Tetapi sekarang Alena telah melihat wajah Juan yang sebenarnya. Pandangannya terhadap lelaki itu langsung berubah. Sekarang dia malah merasa jijik melihatnya. Karena itu Alena menatapnya dan berkata padanya dengan tegas, "Pak Juan, memang kamu sendiri yang memulai duluan masalah ini. Kamu sendiri yang memulai kekerasan dengan mereka. Sekarang kamu kena pukul. Apa kaitannya dengan Tama? Aku harap kamu bisa lihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah." "Jangan ganggu suamiku," kata Lena. Juan menyadari kalau Alena mulai memandang rendah dirinya. Karena itu hatinya saat ini dipenuhi dengan rasa kebencian. "Pecundang busuk, kamu tunggu saja nanti," rutuk Juan. Tama menatapnya dengan tatapan agak terkesiap dan bertanya, "Kamu bilang aku apa tadi?" "Aku bilang kamu pecundang busuk. Kamu sudah tuli," bentaknya. Liana yang berada di sampingnya juga sengaja menambahkan minyak ke dalam api. "Tama, kamu ngaca dulu kamu siapa? Pak Juan juga karena muji kamu makanya panggil kamu dengan sebutan itu," tukas perempuan itu dengan tajam. Tetapi biarpun mereka sudah berkata seperti itu, Tama tetap tidak tersulut emosi. Malah dia berkata sambil tertawa pelan, "Kamu bilang aku pecundang, tapi kamu sendiri mau pegang dua mobil itu saja nggak bisa. Malahan kena pukul lagi dilihatin banyak orang lagi. Coba kamu pikir, di antara kita siapa yang lebih pecundang?" Kerumunan yang sedang melihat keributan seketika tertawa saat mendengar perkataan Tama. Ketika Juan mendengar suara yang menertawakan dirinya pecah. Ekspresi wajah lelaki itu langsung menjadi sangat tidak enak dilihat. "Kamu ngomong kayak gitu seolah-olah kamu bisa pegang saja. Kalau berani, coba kamu pegang saja sana," tukas Juan. Bukan tanpa alasan Juan berbicara seperti itu. Karena di dalam kepalanya sedang menyusun skenario untuk menjebak Tama. Kalau Tama terprovokasi dan pergi menyentuh kedua mobil itu, maka lelaki itu pasti akan dihajar dan berakhir seperti dirinya. Kalaupun tidak, berarti Tama mengaku kalah di depan semua orang.
Dengan begitu paling tidak Juan masih bisa menyelamatkan sedikit harga dirinya. Tetapi dalam mimpi pun Juan tidak akan pernah menyangka. Tiba-tiba Tama dengan santainya berkata, "Ya, kalau cuma pegang apa asyiknya? Gimana kalau aku tes drive sebentar? Biar kamu juga bisa lihat." Hahaha. Juan seketika tertawa terbahak-bahak. Tes drive. Pecundang busuk kayak kamu memangnya pantas buat nyetir mobil semewah itu. Kalau kamu bisa pegang mobil itu sedikit saja. Hari ini aku ngaku kalah dari kamu. Juan berpikir, lagi pula Livan memiliki banyak penjaga untuk menjaga mobil itu. Kalaupun Tama sungguh berani maju, dia pasti akan dihajar sama seperti dirinya. Tama tersenyum sambil menunjuk Aston Martin 177 di depannya. Lalu dia pun bertanya pada istrinya, "Lena, pengen pergi jalan-jalan pakai mobil ini enggak? Kalau mau, ayo aku anterin kamu pergi." Alena bergegas menarik dan menahan Tama. "Tama, kamu jangan bertindak sembarangan. Kamu nggak bisa lihat apa gimana jadinya Juan gara-gara mau pegang mobil itu." Bisik Alena. Saat ini, Juan berusaha keras untuk berdiri. Lalu dia berkata dengan sinis, "Tama, kamu kenapa bersikeras mau sok hebat sih? Kamu tahu nggak betapa hebatnya mobil ini? Mobil ini hanya ada 77 unit di seluruh dunia. Papaku saja nggak pernah duduk di dalam mobil itu. Kamu malah ingin pakai mobil itu buat jalan-jalan." Tama hanya mengangkat bahunya dan berkata, "Ini mobilku sendiri. Memangnya aku nggak boleh pakai mobil ini buat jalan-jalan?" "Tama, semakin kamu pura-pura sok hebat sampai-sampai jadi terobsesi kali. Ya, kamu juga nggak coba ngaca dulu. Kamu itu siapa? Pantas nggak kamu duduk di dalam mobil ini?" Ujar Juan yang saking kesalnya sampai tertawa. "Alena, kamu ternyata nikah sama lelaki suka berbual dan nggak berguna gini. Ya, malang banget sih nasibmu," ujar Liana dengan nada meremehkan. Alena terlihat serba salah. Tatapannya pada Tama tersirat sedikit rasa kecewa. Di tempat seperti ini malah berbicara dengan asal-asalan. Jangan-jangan ada yang rusak sama otaknya. Tetapi Tama terlalu malas untuk memberikan penjelasan. Dia langsung mengeluarkan dua buah smart key yang berbentuk seperti smartwatch. Lalu dia mengibaskan kedua kunci tersebut di depan Livan. Livan seketika tercengang saat melihat kunci mobil yang ada di tangan Tama. Lalu dia pun teringat dengan percakapannya dengan Albert di telepon tadi. Dia langsung tersentak. Apa? Orang muda ini. Jangan-jangan dia adalah Tama yang dibilang Albert tadi. Benar. Sepertinya tadi orang-orang itu juga memanggilnya dengan nama Tama. Karena itu Livan bergegas membungkuk memberi hormat pada Tama. "Pak Tama, pertama kali bertemu dengan Anda. Nama saya Livan Liandra yang bertanggung jawab atas pameran ini," ujar Livan dengan sopan. Setelah itu Livan segera meminggir dan menunjuk kedua supercar yang ada di belakangnya. "Pak Tama, kedua mobil Anda sudah kami siapkan. Anda bisa membawanya kapan saja. Kalau Anda tidak ingin mengemudikannya sendiri, kami bisa mengantarkannya ke kediaman Anda," kata Livan dengan penuh rasa hormat. Seketika semua orang yang ada di situ tercengang dengan mata terbelalak. Demikian juga dengan Juan. Matanya seperti hampir terlepas dari rongga mata dan terjatuh ke lantai. Dan sekretarisnya, Liana juga tidak kalah terkejutnya. Perempuan itu merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Orang yang bahkan berani memukul Juan Haryadi, malah jadi seperti seorang budak saat bertemu Tama. Bahkan dia memanggilnya dengan sangat sopan dan hormat. Dan satu hal yang lebih sulit untuk dipercaya, kalau didengar dari perkataannya barusan, kedua supercar ini sungguh adalah milik Tama. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Alena sendiri juga melongo. Untuk sesaat dia tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tetapi dia tiba-tiba teringat. Aldi saja pernah memberikan villa mewah ke Tama. Seketika wanita itu bisa menebak dalam garis besar. Suaminya pasti akan membantu orang-orang kaya melihat Feng Shui dan menipu orang lagi. Saat ini Juan yang merasa dia menjadi hampir gila lagi segera berkata kepada Livan. Livan, kamu harus menjadi orang yang salah. Orang ini adalah namanya. Dia terkenal dengan menantunya yang sedang makan dan tidur di rumah keluarga istrinya. Dia jelas bukan siapa-siapa. Manajer, cobalah untuk melihat orang yang sangat miskin ini. Dia bukan orang yang mampu membeli mobil sport yang mahal ini. Jika saya mengerti, mungkin dia membeli 2 jam tangan pintar di toko online. Kemudian dia berani datang ke pameran ini dan cantik.
Anda tidak tertipu oleh orang-orang seperti dia, kata Liana. Tama hanya mendengus. Lalu dia meraih tangan Alena terbengong. Dia pun berjalan ke arah Aston Martin 177 itu sambil menggandeng tangan istrinya. Para petugas keamanan sangat berdedikasi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga mobil tersebut. Mereka tidak membiarkan seorang pun menyentuh mobil itu. Tetapi saat melihat Livan sangat sungkan dan hormat pada Tama, spontan mereka juga membuka jalan untuknya. Tama menggandeng tangan Alena sampai ke samping mobil Aston Martin 177 itu. Baru saja kunci mobil berada di dekat mobil. Tiba-tiba terdengar bunyi bip sekali. Segera setelah itu, lampu depan yang seperti mata ikan hiu itu langsung menyala terang. Selain itu, layar LCD dan lampu di dalam interior mobil juga menyala dalam waktu bersamaan. Kemudian sepasang pintu gunting yang ikonik pada Aston Martin 177 itu terangkat secara otomatis. Bab 172. Pengalaman naik supercar. Saat Tama membuka kunci Aston Martin 177 itu dengan smart key-nya, seketika semua orang yang berada di situ tercengang. Mereka terkesiap karena Aston Martin 177 itu ternyata memang milik Tama. Juan sendiri juga sampai melongo. Lelaki itu tidak berhenti bertanya dalam hati. Ada apa gerangan? Situasi seperti apa yang terjadi saat ini? Tama bukanlah seorang menantu miskin yang hanya mengandalkan uang istrinya. Tetapi bagaimana mungkin dia sanggup membeli mobil semahal itu? Liana sendiri juga memiliki reaksi yang kurang lebih sama. Mata perempuan itu terbelalak lebar. Ini nggak bisa dipercaya banget deh. Lelaki miskin kayak dia bisa beli Aston Martin 177. Gumam Liana yang merasa sulit percaya dengan yang dilihatnya. Tama membawa istrinya ke depan pintu mobil tempat duduk samping pengemudi. Sambil tersenyum dia berkata, Lena, ayo naik. Aku bawa kamu muter-muter pakai mobil ini. Terlihat jelas wajah Alena saat ini penuh dengan keraguan. Dia pun bertanya, mobil ini beneran punya kamu? Iya dong, kuncinya saja ada sama aku. Masa aku mau bohongin kamu sih? Ujar Tama sambil terangguk-angguk. Setelah itu dia bergegas membisikkan sesuatu di telinga istrinya. Sebenarnya mobil ini dipinjemin sama Albert. Katanya sih biar aku bisa coba-coba nyetir mobil ini. Tadi aku sengaja sok hebat di depan Juan. Kamu jangan sampai membongkar rahasia ini ya. Sebenarnya Tama sendiri memang tidak begitu tertarik dengan dua buah mobil yang terlalu menarik perhatian ini. Kalau saja bukan Ben yang bilang kalau dia melihat istrinya di sini. Tama bahkan merasa sangat malas untuk datang mengambil dua mobil tersebut. Selain itu, Tama juga tahu bagaimana sifat istrinya. Dia tidak akan mau memakai mobil seperti ini untuk sehari-hari. Karena terlalu mencolok dan buat heboh saja nantinya. Karena itu Tama baru berbohong padanya. Sekarang dia bawa istrinya untuk mendapatkan pengalaman naik mobil mewah dulu. Setelah itu, dia akan membawa mobil ini kembali ke pameran. Dan nanti kedua mobil ini akan dia serahkan pada orang bernama Livan itu. Biarkan Livan saja yang mengurusnya. Setelah mendengar perkataan Tama, Alena tiba-tiba baru menyadari yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam waktu bersamaan dia pun baru bisa bernapas lega. Alena sungguh takut kalau Tama akan terus membohongi orang-orang besar tersebut. Selain itu semakin banyak Tama membohongi orang. Suatu hari nanti dia pasti akan mengundang masalah yang sangat besar. Karena orang lain sengaja meminjamkan mobil pada Tama untuk mencoba mengendarainya. Kalau begitu Alena merasa dia juga tidak perlu terlalu khawatir lagi. Saat berpikir seperti itu, seketika dia merasa sangat lega daripada beberapa saat yang lalu. Kemudian dia juga sangat penasaran dengan Aston Martin 177 di depannya itu. Meskipun Alena bukan seorang perempuan yang suka mengincar harta kekayaan dan kepamoran, tetapi dia tetap merasa sangat ingin mencoba duduk di dalam mobil sport car mewah paling top itu. Karena itu, perlahan-lahan dia sedikit membungkul lalu duduk di dalam Aston Martin 177 yang super duper mewah itu. Tama tidak segera masuk ke dalam mobil. Dia malah melihat ke arah Juan dan Liana yang mulutnya ternganga lebar. Pecundang memang pecundang. Pulang sana, cari duit yang banyak baru boleh sok hebat. Daripada malu-maluin diri kamu sendiri kan, ujar Tama dengan sinis. Tama terlalu malas untuk mengurusi kedua orang yang sedang melongo itu. Setelah itu, dengan santai tetapi terkesan cool dia masuk ke dalam mobil.
Lalu dia menekan tombol start mesin mobil itu. Dalam waktu sangat singkat, mesin mobil sport mewah yang sangat kuat itu berbunyi. Suara khas mobil sport seketika meraung ke seluruh penjuru ruangan pameran. Alena juga tidak pernah mengendarai mobil kelas atas seperti ini. Setelah duduk di dalam, perempuan itu sibuk memutar matanya melihat isi di dalam mobil. Sesekali dia menelan ludah. Dia dengan bersemangat menyentuh bagian-bagian mobil seperti setir dan lainnya. Tidak lama kemudian, mobil yang menjadi pusat perhatian itu bergerak. Di hadapan semua orang, mobil mewah Aston Martin 177 itu perlahan-lahan meluncur turun dari panggungnya. Setelah itu mobil itu langsung melaju keluar dari ruang pameran. Tidak salah kalau mobil itu bisa semewah dan semahal itu. Karena mobil tersebut memancarkan atmosfer yang dalam sekejap membuat suasana jadi heboh. Sampai mobil bergerak, Juan tetap masih melongo. Matanya menatap kosong mobil yang sudah pergi itu. Di dalam kepalanya terus terngiang-ngiang dengan pertanyaan. Mobil itu sungguh milik orang tidak berguna itu. Ada apa ini sebenarnya? Di saat ini wajah Liana juga menjadi pucat pasi. Kalau kedua mobil itu sungguh milik Tama, berarti tadi dia sudah berbuat salah besar pada lelaki itu. Ini nggak mungkin banget. Dia bukannya suami Alena, menantu keluarga Haris nggak berguna yang orang-orang bilang itu. Dari mana dia dapatkan kunci mobil itu? Gumam Liana, apapun yang terjadi Juan masih tidak bisa menerima fakta kalau Tama bisa membeli mobil Aston Martin 177 itu. Karena itu dia menggertakkan giginya dan berkata, pecundang itu, kunci mobil itu pasti hasil curian dia. Di saat bos dan sekretarisnya sedang berkata, mereka tidak menyadari reaksi Livan. Lelaki itu merasa sangat marah saat mendengar perkataan dua orang tersebut. Dia sampai merutuk dalam hati kedua idiot tersebut. Berani-beraninya mereka menghina dan memaki Tama. Benar-benar cari mati sendiri. Livan menolehkan wajahnya untuk menatap Juan dan Liana. Sudah bersalah pada Pak Tama. Masih saja berani menggonggong di sini. Bentak Livan dengan keras. Setelah itu dia memberikan perintah pada bodyguard-nya. Hajar mereka, tanpa ampun. Juan yang dipukul dan ditendang oleh bodyguard tersebut. Dalam seketika lelaki itu sudah ambruk ke atas lantai. Segera setelah itu, rambutnya dijambak. Wajahnya menjadi sasaran pelampiasan si bodyguard. Dalam waktu singkat, wajahnya dipukuli sampai menyerupai kepala babi. Liana juga tidak bernasib baik. Perempuan itu sudah dipukul sampai rambutnya acak-acakan. Mulutnya sampai menjadi miring. Dan Juan saat ini sudah terpincang-pincang karena kesakitan. Setelah menghajar kedua orang tersebut tanpa belas kasihan, Livan langsung menyuruh orang untuk melemparkan mereka berdua keluar dari ruang pameran. Juan sedang berbaring di atas lantai semen yang kasar dan keras. Meski kesakitan lelaki itu masih dipenuhi rasa emosi. Lelaki itu berkata, sialan, sebenarnya Tama itu siapa? Semua orang tahu dia cuma seorang suami dan menantu nggak berguna. Kalau menurut aku, paling-paling dia bisanya jadi supir saja. Apa-apaan sampai dipanggil Pak Tama. Pak Tama, bukan siapa-siapa kok, ujar Liana yang juga sangat kesal. Pecundang busuk, aku nggak akan melepaskan kamu begitu saja. Kata Juan, bibir lelaki itu sudah dipukuli sampai berdarah. Kemudian ekspresi wajah lelaki itu menjadi dingin. Sambil menggertakkan gigi lelaki itu berkata, dan juga Alena, jangan harap kamu bisa lepas dari cengkeramanku. Saat ini, Aston Martin 177 yang membawa Tama dan Alena sudah keluar dari area pusat pameran dan konvensi. Di sepanjang jalan, mobil sport super mewah itu menarik perhatian banyak orang. Pertama kali naik mobil kelas atas seperti Aston Martin 177. Alena merasakan pengalaman yang baru dan sedikit aneh. Apalagi mobil sport itu adalah mobil di kelas atas sedunia. Rasanya hampir semua anak muda pasti berharap memiliki kesempatan untuk naik mobil seperti itu. Biarpun hanya sebentar saja, rasa keingintahuan Alena terhadap mobil tersebut hanya sedikit saja. Perempuan itu sudah berhenti merasa penasaran dengan mobil itu. Jadi sebelum Tama belum membawa mobil terlalu jauh, Alena langsung berkata, kita bawa mobilnya balik lagi ke sana yuk. Jangan sampai bikin masalah buat Pak Albert. Takut apa? Pak Albert orang yang gampang diajak ngomong kok, ujar Tama. Biarpun gitu tetap saja nggak boleh. Alena berkata dengan serius. Lagian kita juga sudah coba kan.
Sekarang kita kembalikan mobilnya. Lalu kita pulang ya, mendapati Alena yang bersikukuh. Tama pun menganggukkan kepala dengan pelan. Segera, Tama membawa kembali mobil itu ke ruang pameran ke tempat asalnya. Begitu dia turun dari mobil, Livan datang menghampirinya. Lelaki itu dengan hormat bertanya, "Pak Tama, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda puas dengan mobil ini?" Tama mengangguk lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu carikan tempat untuk simpan dua mobil ini. Aku akan menghubungi kamu nanti saat aku butuh mobil ini." Livan sebenarnya ingin bertanya ada apa gerangan. Tetapi lelaki itu tidak berani banyak bertanya. Karena itu dia bergegas mengangguk dan berkata, "Tenang saja, Pak Tama. Saya akan membantu Anda menjaga dua mobil ini dengan baik-baik. Kalau begitu, aku dan istriku mau pulang dulu," ujar Tama sambil tersenyum puas. "Biar saya yang antar Anda." "Pak Tama, nggak usah." Setelah menolak tawaran Livan, Tama langsung pergi bersama istrinya. Saat perjalanan pulang, Alena menghela napas. "Padahal maksud aku mau negosiasi untuk dapetin kerja sama dengan pusat pameran itu. Sekalian mau undang mereka buat hadir di acara pembukaan nanti. Sekarang semuanya sia-sia saja," keluh Alena. "Lena, studio kamu sudah mau dibuka secara resmi ya?" tanya Tama penasaran. "Iya," jawab Alena. "Aku sudah persiapan berhari-hari. Sekarang hampir bisa dibuka dengan resmi deh." Setelah berkata seperti itu tiba-tiba Alena terlihat murung. Dia lalu berkata, "Sayang banget. Pada akhirnya aku nggak bisa mengundang orang-orang yang punya reputasi buat datang ke acara pembukaan. Aku cuma undang beberapa teman lama. Nanti kamu, Papa dan Mama juga datang ya." Tama mengangguk pelan. Dalam kepalanya justru sedang berpikir. Tidak bisa mengundang orang yang punya reputasi. Kalau begitu biarkan dia yang mencarinya. Melissa dari perusahaan Houston, Linda dari keluarga Suteja, Albert kepala keluarga Hermawan, Aldi kepala keluarga Aresta, Johan, dan juga ada Rian dari Soul Shell Group. Tama sendiri mengenal sangat banyak orang-orang terkenal di Jakarta. Bahkan boleh bilang mereka dari kalangan paling atas. Mereka semua begitu hormat pada dirinya. Tama tinggal beri perintah. Mereka semua pasti akan datang untuk memeriahkan acara pembukaan studio istrinya. Sekalian juga mereka akan bantu menjaga bisnis istrinya itu. Nanti pastinya studio istrinya akan membuat gempar seluruh Jakarta. Setelah berpikir seperti itu, Tama segera mengeluarkan ponselnya. Dengan cepat jari-jarinya bergerak di atas keypad untuk mengetik sebuah pesan. Lalu dia mengirimkan pesan ke grup WhatsApp kepada beberapa orang tersebut. "Besok pagi akan ada acara peresmian studio istriku. Tolong sempatkan waktu buat datang. Alamatnya di." Bersambung.